Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubaidillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubaidillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubaidillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubaidillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah, tapi masih menukil. Seperti waduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Saya kurang paham apa maksudnya Kiai Haji Imaduddin ini. Apa beliau itu ingin menarasikan kepada publik bahwa beliau itu tidak berseberangan dengan Rois Am PBNU? Ingin meyakinkan kepada publik bahwa Rois Am PBNU itu tidak menolak pernyataan beliau kalau Ubaidillah itu adalah fiktif. Sehingga mencoba membuat interpretasi bahwasanya Rois Am itu bukan mengatakan Ubaidillah itu ada. Ya Pak, kita simak ucapan dari Rois Am ini, memang dia tidak bilang Ubaidillah itu ada, nggak bilang begitu Pak. Nggak pernah bilang Ubaidillah itu ada, nggak pernah begitu. Sampai budek juga nggak akan beliau menyampaikan Ubaidillah itu ada, nggak ada. Yang disampaikan oleh Rois Am itu Ubaidillah sedang difitnah. Ya, sekarang Anda pikir kalau sesuatu yang difitnah itu ada apa nggak ada kira-kira? Ada orang gila berkata sesuatu yang tidak ada itu difitnah. Nggak waras itu. Berarti kita memaksa berpikir Rois Am ini nggak waras gitu. Dia bilang sesuatu itu tidak dinyatakan ada, cuma dinyatakan difitnah. Namanya itu kata kerja pasif, berarti ada objeknya. Disebut namanya Ubaidillah. Gimana ceritanya? Mau digiring-giring kalau Rois Am ini tidak mengatakan Ubaidillah itu ada. Bahkan Rois Am ini menjelaskan keturunan Ubaidillah itu menjadi ulama-ulama besar. Bagaimana ceritanya orang bicara ada keturunannya terus masih aja mau dipaksa untuk difahami bahwa orang itu tidak mengatakan Ubaidillah itu ada. Atau versi keduanya, Rois Am ini tidak mengatakan ada, artinya bukan beliau memutuskan ada, tetapi hanya mengutip, hanya menukil. Ya Pak, jangan semua orang dikira tukang kopas gitu. Jadi nggak ngerti, nggak ikut, nggak ngerti, nggak menyimpulkan, nggak meneliti secara ilmiah atau nggak mau tahu, cuma ngutip aja. Sehingga sehingga tidak bisa dianggap itu kenyataan atau kebenaran secara ilmiah gitu. Ya udah, mending Kiai Imaduddin ini lebih gentle aja. Saya tidak sepakat dengan Rois Am, mending begitulah. Ya. Tidak perlulah tarik-tarik NU lah, tarik-tarik PBNU. Mau dikesankan seolah-olah didukung atau bagaimana? Nggak perlulah begitu. Ya. Semua orang yang waras sudah tahu apa maksud dari pernyataan Rois Am itu difitnah. Ya. Jadi pelaku orang-orang yang membatalkan Nasab Alawi itu melakukan fitnah. Itu kan sudah dikontenkan oleh Gus Jazuli. Sudah ditepis oleh Ki Nur Ihya, malah mau diajari baca kitab, maksudnya mau dikasih kitab gitu. Kalau mau dianterin kitab katanya. Ada ya orang tak tahu siapa tiba-tiba mau nganterin kitab kepada Rois Am PBNU. Ya udah lelucon itu ya. Mari kita tertawa untuk itu, tapi pelan-pelan ya. Jangan terlalu keras, kasihan mereka kalau kita tertawakan terlalu gitu. Tapi ini kok Kiai Imaduddin saya tunggu sudah lama sekali untuk memberikan tanggapan, kok tanggapannya begini. Ini kan sama dengan ketika Ibnu Hajar. Oh, Ibnu Hajar hanya mengutip punya gurunya. Artinya setiap orang yang tidak sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin itu selalu ingin dinafikan. Entah dinafikan bahwa pernyataannya tidak demikian atau apa gitu. Setiap baca apapun itu mesti harus seperti yang kesimpulan Kiai Haji Imaduddin. Ada Rois Am bilang begini, oh maksudnya itu nggak begitu. Itu tidak bilang ada itu. Itu hanya membaca kitab saja. Loh, dimaksud dengan ilmiah itu gimana Pak? Suruh nyari sendiri, nyarinya di mana juga?
Nyarinya kan di kitab, Pak. Ketika orang mengutip kitab, oh itu hanya mengutip. Lah, harusnya gimana, Pak? Ngarang sendiri gitu, bikin teori sendiri gitu. Ya mungkin cuman Bapak yang begitu. Kalau Rois Am mungkin tahu cara bicara ilmu adalah kita mengutip ucapan ulama. Karena kalau ilmu itu kita tidak mengutip ucapan ulama, terus kita mau buat sendiri gitu atau bagaimana? Ya mohon maaf, setahu saya nggak ada ulama NU itu buat teori-teori sendiri. Mereka itu yang mengutip, Pak. Makanya adalah namanya tamadhub qauli, bermadhab secara ucapan. Artinya kita ikut qaul ulama, Pak. Kalau misalnya ada persoalan yang tidak pernah dibahas oleh ulama, maka masuklah kepada tamadhub manhaji. Kita ikut bagaimana metodologi ulama beristimbat. Itu kalau sudah mentok, Pak. Ada kasus yang tidak bisa kita carikan keterangannya dalam kitab, maka kita padukan ilhaqul masail binadzairiha. Itu keputusan Mukernas NU, Pak. Jadi kita cari padanannya yang pernah dibahas oleh ulama. Artinya tetap ikut ulama, bukan buat teori sendiri. Apalagi masalah nasab ini, kitabnya banyak, mentang-mentang tidak cocok. Setiap orang yang membawakan kitab itu, lalu kita anggap, oh dia cuma mengutip kitab kok, cuma baca kitab, bukan berarti dia mengatakan ada. Waduh. Jadi kalau ada orang beli ikan ke pasar, dia cuma beli ikan ke pasar kok, dia tidak bilang tidak ada di rumah. Begitu kira-kira ya. Jadi Maman nelpon, Min, saya jam 8 mau berangkat ke pasar. Mungkin jam 10 saya lagi di pasar beli ikan, Min. Lalu Mimin cerita ke Mukidi. Karena Mukidi nanya, Mimin kira-kira jam 10 ada di rumah nggak ya? Saya mau ke rumahnya. Wah, kalau setahu saya Mimin itu tidak bilang kalau dia itu tidak ada di rumah. Cuma dia bilang jam 10 dia di pasar mau beli ikan. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi Rois Am itu tidak bilang Ubaidillah ada kok. Ya cuma dia bilang difitnah aja mungkin. Atau misalnya begini ya, itu versi pertama. Versi keduanya, jadi ada berita gitu, Jokowi dilantik jadi presiden gitu, atau apalah beritanya. Terus kita bilang, Min, di koran Sindo itu ada Jokowi dilantik jadi presiden. Nah terus si Mimin ngobrol lah sama Mukidi ya. Tadi itu yang bilang Maman gitu. Kata Mimin ke Mukidi. Mukidi nanya, Min, isi Maman mengatakan Jokowi dilantik? Enggak, dia nggak bilang Mukidi Jokowi dilantik. Dia cuma baca berita. Dia cuma ngasih tahu ada di berita Mukidi dilantik. Oh ya begitu ya. Begitu kira-kira gambarannya ya. Jadi ingat kata kuncinya, siapapun yang tidak sepaham dengan Kiai Haji Imaduddin itu dicari alasannya bagaimana dianggap tidak menolak. Entah dengan ditafsirkan lah, itu kok ilmiah. Itu aja sih, itu kok ilmiah gitu loh. Terus hampir 80% masyarakat Indonesia tidak percaya kepada Habib. Itu juga ilmiah, itu ada surveinya itu. Jadi kadang-kadang udah agak malas juga sebetulnya ya. Ternyata itu rahasianya kenapa kok nggak menyampaikan tanggapan kepada Rois Am gitu. Oh berarti Gus Jazuli Kiai itu kalah cerdas itu sama youtuber pengikutnya itu, berarti tidak secerdas Kiai Haji Imaduddin dalam menyikapi ucapan Rois Am. Kalau Kiai Haji Imaduddin masih menjelaskan, oh itu cuma nukil kok. Sama dengan Ibnu Hajar, oh itu cuma nukil kitab gurunya kok. Jadi dianggapnya tukang kopas. Padahal yang suka kopas-kopas siapa kan tahu. Apa jangan-jangan Ibnu Hajar juga dianggap ngopasnya sembarangan gitu. Dia nggak tahu kitabnya hilang selembar atau bagaimana ya. Allahumma tina ada sambil.